Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, sama-sama kita ucapkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan umur panjang sehingga dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Selawat dan salam kita sajikan ke pahlawan alam Nabi besar Muhammad SAW yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Penghormatan saya kepada Ibu Kepala Sekolah Haji Sukajaya, kemudian penghormatan saya kepada seluruh Dewan Guru yang telah berhadir di ruangan ini, kemudian terutama sekali kepada guru kita yaitu guru penggerak Ibu Nuraini. Adapun acara untuk hari ini yaitu diseminasi yaitu oleh Ibu Nuraini mengenai budaya positif, ya, mengenai budaya positif. Adapun acara kita hari ini yang pertama yaitu pembukaan ini oleh saya sendiri. Acara selanjutnya yaitu acara pembukaan ini kita mulai dengan acara basmalah dengan mengucapkan basmalah di dalam hati kita masing-masing. Kita mulai. Selesai. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang disampaikan oleh ibu kita sendiri yaitu Ibu Nuraini. Kepada Ibu Nuraini kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah yang mana oleh Allah telah memberikan kita kesehatan, yaitu sehat badan dan sehat pikiran, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bahagia ini, yaitu dalam menjalankan tugas aksi nyata Bapak Ibu. Saya mengikuti calon guru penggerak. Saya ditugaskan untuk memaparkan aksi nyata saya kepada Bapak Ibu, yaitu diseminasi budaya positif. Selawat serta salam tak lupa pula kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang mana Allah telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, yaitu dari alam di mana manusia tidak mengenal ilmu pengetahuan ke alam yang sekarang kita rasakan yang serba modern, Bapak Ibu. Penghormatan saya kepada Ibu Yulinda selaku Kepala Sekolah SDN Sukajaya, dan penghormatan saya sekaligus yang saya banggakan yaitu teman-teman saya Dewan Guru SDN Sukajaya. Baiklah Bapak Ibu, ya, saya di sini akan sharing dengan Bapak Ibu. Kita sama-sama di sini saya menyampaikan yaitu tugas saya diseminasi budaya positif. Baiklah Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum kita mulai Bapak Ibu, ya, saya ingin Bapak Ibu menjawab pertanyaan dulu. Apakah Bapak Ibu setuju bila yang pertama pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju Bapak Ibu? Yang setuju coba Bapak Ibu angkat tangannya.
Iya, ada yang setuju ya? Apa Bapak Ibu jawab saja. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Ya. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju ya. Ya, kita punya jawaban masing-masing. Selanjutnya yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Oke Bapak Ibu, ya saya tidak menyalahkan pendapat Bapak Ibu. Di sini kita akan melihat jawaban Bapak Ibu mengenai ini soal yang saya tanyakan. Don, mati lampu. Baik Bapak Ibu, ya, apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Bapak Ibu, kita menerapkan kepada anak-anak ini nilai yang positif apa negatif? Positif, artinya nilai yang baik ya. Universal itu ya menyeluruh. Ya, kita di sekolah menerapkan kepada anak-anak kita nilai yang positif. Iya, kita akan lihat Bapak Ibu konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif itu apa sih? Ya, ada konsep-konsepnya. Yang pertama ada disiplin. Selanjutnya ada perilaku motivasi perilaku manusia. Selanjutnya ada keyakinan luas ataupun sekolah. Ada kebutuhan dasar manusia. Ada posisi kontrol seorang guru dan ada segitiga restitusi. Bapak Ibu, yang paling asing sama Bapak Ibu itu yang mana? Segitiga restitusi ya. Iya Bapak Ibu, nanti kita akan lihat bagaimana segitiga restitusi itu. Nah, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu lihat di sini ada sebuah rekaman, ya. Cobalah buka, ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda yang tidak Anda ingin berikan kepada orang lain. Ya, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan si A tadi. Ya, teman yang B tadi boleh membujuk, mau merayu, boleh mau menghadir, mengintimidasi, memarahi, menggoda, kasih uang, boleh Bapak Ibu ya. Sekarang coba Ibu tes sesama teman, coba Bapak Ibu genggam sesuatu benda yang ada di tangan Bapak Ibu. Yang A tugasnya menggenggam benda, yang B tugasnya merayu. Ayo coba dites Bapak Ibu. Ya, cari pasangannya. Tes. Ya, coba boleh dirayu, boleh mengancam, boleh kasih uang. Dibuka apa enggak? Kasih uang. Ya, kasih uang. Ya, dibuka apa enggak? Hah? Dibuka? Enggak mau dibuka? Enggak. Artinya kenapa Bapak Ibu? Kenapa teman Anda tidak mau membukanya? Iya, sangat berharga daripada kita. Tapi satu Bapak Ibu ya, artinya posisi kontrol kita ya sebagai seorang guru ataupun sebagai manusia itu ada pada diri kita sendiri. Seandainya Bapak Ibu tadi disogok, dikasih uang, bahkan mau dibunuh, Bapak Ibu tetap mempertahankan Bapak Ibu yang sangat berharga. Artinya posisi kontrol itu ada pada Bapak Ibu. Ya, begitu juga sama siswa kita Bapak Ibu. Ya, siswa kita kadang kita kasih tugas, tetapi dia kita kasih PR, tetapi tidak mau mengerjakannya. Padahal tak dia tahu bahwa itu kewajiban. Artinya kenapa? Bahwa siswa itu juga memiliki posisi kontrolnya sendiri, bukan
kita saja. Itu Bapak Ibu ya. Artinya Bapak Ibu tadi tidak berhasil membuka kepala genggaman tangan teman Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, pergeseran paradigma teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Ya biasanya ilusi itu guru yang mengontrol murid. Ya bangga Bapak Ibu bahwa kita yang mengontrol anak muridnya. Oh ini si A, kamu harus buat tugas. Ya. Kita ilusi kita bahwa kita yang mengontrol anak-anak. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Ya selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, kadang kita sudah dewasa, saya ini yang paling dewasa, saya berhak memaksa anak-anak. Nah, ingat dari Bapak Ibu ya, semua kita posisi kontrol itu ada pada diri kita masing-masing. Oke. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan kontrol? Stimulus respon yang realistis itu kebutuhan kita bersama. Kalau teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda. Selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Selanjutnya dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kalau stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Tetapi kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensusi menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, Bapak Ibu, ini disiplin positif ya. Artinya kalau kita melihat disiplin ya, sebuah cara untuk penerapan mahasiswa. Tapi disiplin positif kita lihat, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Bapak Ibu, kadang kita dalam mendisiplinkan siswa kita sering memberikan hukuman kepada anak-anak, ya kan? Kadang kita sering memberikan ancaman kepada anak-anak, ya. Tetapi kalau kita memberikan hukuman itu kepada anak-anak dalam mendisiplinkan siswa, itu ada efeknya Bapak Ibu, ya. Kita akan lihat nanti. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini ada dalam profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu semua? Ada 6 ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Semua nilai kebajikan ini tertuju ke sini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia ya. Kita ini kadang berperilaku setiap melakukan sesuatu pasti punya keinginan. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan hukuman. Bapak Ibu, kadang kita dalam menjalankan disiplin, saya mau datang semula cepat ini supaya tidak kena hukuman. Begitu juga dengan anak-anak kita. Selanjutnya, kadang kita motivasi melakukan sesuatu ingin mendapatkan imbalan ataupun penghargaan. Oh, saya ini mau belajar yang rajin biar dapat penghargaan nanti. Ya, itu pasti ada motivasinya. Setiap kita melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Selanjutnya, motivasi kita melakukan sesuatu yaitu yang menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Kalau Bapak Ibu pilih yang mana?
Motivasi Bapak Ibu melakukan sesuatu yang mana? Apakah yang menghindari hukuman ataupun melakukan sesuatu itu mau mendapat penghargaan? Apa? Yang ketiga, ya. Berarti ya, ini menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Bagus Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Kalau hukuman ini sesuatu yang bersifat mengancam, ya, menghari, ya. Kadang hukuman ini terjadi dengan tiba-tiba. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang sudah kita sepakati bersama, artinya bila anak tersebut melanggar maka dia akan kena konsekuensi. Selanjutnya restitusi. Nah, mungkin ini yang asing bagi kita Bapak Ibu ya. Restitusi itu di mana yaitu mencari solusi atas sebuah kesalahan untuk bisa diperbaiki di masa yang akan datang. Kalau hukuman itu misal Bapak Ibu terjadi dalam tiba-tiba ketika ada anak datang ke sekolah telat, ya, kita guru pikir, oh ini dah terlambat datang ke sekolah, ayo lah ambil satu nyapu, ya, itu hukuman sifatnya mencacat. Selanjutnya konsekuensi ini sesuatu yang telah kita sepakati, artinya dilanggar oleh anak didik kita. Misalkan ada anak-anak yang malas ke sekolah, kita sudah buat peraturan Bapak Ibu, kita sudah sepakat, oh nanti kalau nggak sekolah harus bayar 500, ya, itu konsekuensi yang harus ditanggung. Nah, selanjutnya restitusi nanti yang seperti saya bilang tadi, mencari solusi atas kesalahan untuk bisa diperbaiki di masa yang akan datang. Berdasarkan paragraf di atas tadi, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, seperti saya bilang tadi, hukuman itu tidak berencana. Dia bersifat satu arah, bisa berupa hukuman psikis, atau kata-kata kasar. Kalau konsekuensi itu bersifat berencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru ataupun sekolah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu oleh dosen. Nah, ini Bapak Ibu ya, konsekuensi atau hukuman. Tadi kita sudah melihat apa itu hukuman, konsekuensi. Ini konsekuensi atau hukuman. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan datang terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu Bapak Ibu konsekuensi apa hukuman Bapak Ibu? Konsekuensi apa hukuman? Iya, itu adalah sebuah konsekuensi. Kita kembali lagi tadi. Nah ya, kalau hukuman itu bersifat apa? Mengancam ya. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman, bagus. Selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensel teman. Hukuman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Iya, bagus. Artinya Bapak Ibu, hukuman konsekuensi sudah bisa dipahami ya. Iya, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, ya, kita kadang dihukum oleh penghargaan. Nah, tadi kita
setiap anak yang bisa itu kita misalkan anak dapat juara itu kita kasih penghargaan. Anak yang pintar itu kita kasih penghargaan. Ya, yang pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Bapak Ibu, kalau kita memberikan penghargaan kepada anak setiap melakukan sesuatu, mungkin itu tidak efektif. Kenapa? Karena pengaruhnya bukan jangka panjang, tetapi jangka pendek, yaitu ketika dia dapat penghargaan, baru dia mau mengerjakan sesuatu. Selanjutnya, penghargaan itu merusak hubungan. Selanjutnya, dengan penghargaan tadi kita bisa merusak hubungan. Penghargaan mengurangi kualitas. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Selanjutnya, penghargaan menghukum motivasi dalam diri. Bapak Ibu, kadang kita sering memberikan penghargaan kepada anak-anak, ya kan? Seperti saya bilang tadi, penghargaan itu tidak salah, tetapi Bapak Ibu, itu sifatnya tidak lama, Bapak Ibu. Sifatnya hanya sementara, tidak akan bertahan lama. Kadang dengan penghargaan itu dapat merusak hubungan. Si A selalu dikasih penghargaan, kenapa saya tidak dikasih oleh ibu? Nah, itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab? Ya, kenapa sih bukan peraturan kelas saja keyakinan? Ada yang bisa menjawab? Saya rasa kalau keyakinan kita tidak asing, Bapak Ibu, ya. Mengapa Bapak Ibu? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Iya, Bapak Ibu, ya. Kalau keyakinan kelas tadi, saya ingin menambahkan, keyakinan kelas tadi itu kita sudah sepakat dengan anak-anak kita. Artinya dalam membuat keyakinan kelas kita pasti mengajak murid-murid kita. Kita sepakati dengan mereka. Tapi kalau peraturan kelas itu hanya dibuat oleh guru saja, bukan anak-anak. Anak-anak tidak ikut membuatnya. Tetapi kalau keyakinan kelas, anak-anak juga ikut membuat keyakinan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang tadi, kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama murid, kalau peraturan itu mungkin hanya gurunya yang membuat. Selanjutnya, Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2? Iya, Pak Ibu. Ya, itu dikarenakan peraturan dari lalu lintas memakai helm. Iya, ada yang menjawab saya memakai helm karena peraturan tiada. Ya kan? Artinya bukan dari keyakinan kita. Ya, kadang kita memakai helm bukan karena kita takut kena razia. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Menjaga kesehatan. Iya, untuk menjaga kesehatan. Yang pertama karena kena COVID dulu ya, sehingga sudah terbiasa dan menjadi sebuah keyakinan bagi kita. Nah, Bapak Ibu, ya, seperti tadi, keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, bersifat universal. Selanjutnya, kalau peraturan biasanya dibuat oleh guru, itu bersifat satu arah. Bapak Ibu sudah bisa membedakan? Sudah ya? Nah, Bapak Ibu, dalam pembentukan keyakinan kelas ini ada prosedurnya.
Bapak Ibu di sini pasti semua sudah membuat keyakinan kelas. Ada Bapak Ibu? Ada, Bu. Ada ya. Yang pertama, prosedur membuat keyakinan kelas yaitu mempersilahkan warga sekolah ataupun siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Artinya di sini kita Bapak Ibu tadi mengajak murid kita untuk menuliskan keyakinan apa saja yang ingin mereka sepakati. Selanjutnya, mencatat semua masukan. Ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kalimat negatif misalkan, saya tidak akan membuang sampah sembarangan. Kalau kalimat positifnya apa Bapak Ibu? Iya, membuang sampah pada tempatnya. Artinya keyakinan kelas itu ya jangan memakai kata tidak, tetapi lebih ke kalimat positif. Ya, saling menghargai sesama teman boleh. Ya. Selanjutnya, setelah kita membuat kalimat, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Bapak Ibu, saya sudah membuat keyakinan kelas yaitu menggunakan kertas. Di situ anak-anak menulis semua apa yang mereka sepakati. Selanjutnya saya tempelkan, nanti saya pilih mana kalimat yang cocok. Selanjutnya tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun, ya, yang sudah saya susun tadi, sudah saya pilih. Kita tinjau tadi mana kalimat yang bisa kita pakai dan mana kalimat yang tidak bisa kita pakai. Selanjutnya meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Bapak Ibu, satu hal ya. Sebenarnya dalam membuat keyakinan kelas itu, artinya setelah anak-anak membuat keyakinan sudah kita tempel, kita suruh anak-anak untuk menandatanganinya. Supaya kenapa? Anak-anak lebih bertanggung jawab. Oh, saya sudah tanda tangan keyakinan kelas saya tak ingin melanggarnya. Udah, selanjutnya keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Kalau bisa Bapak Ibu keyakinan kelas itu ditempel yang bisa dilihat oleh peserta didik kita. Artinya jangan nempel di atas sekali ya, karena kita membuat keyakinan kelas kita harus kita terapkan. Nah, Bapak Ibu, 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Silakan Bapak Ibu simpan. Mana Bapak Ibu pilih satu? Ya, Bapak Ibu tulis yang mana? Apakah Bapak Ibu, saya mau sebagai penghukum, saya mau pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, saya mau jadi teman dengan anak murid saya mau jadi pemantau. Selanjutnya, saya mau menjadi manajer. Mana Bapak Ibu? Silahkan dipilih ya. Bapak Ibu simpan satu jawaban. Ya, jangan dibilang Bapak Ibu simpan satu jawaban Bapak Ibu. Iya, Bu. Ya, nanti kita akan lihat. Saya pilih yang ini tadi rupanya begini ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat video. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang guru agar dapat mengambil. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapan. Mami. Oh, oke mami. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan
menyaksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ibu dah. Naren, Wah, kayaknya. sini kamu. Cepat Zakir. Selalu terlambat. Ada tidak bisa. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti itu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Ibu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kasar. Sekarang cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pemegang rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis tugas saya belum tugas saya udah. Kamu marahnya kamu. Mami ya. Kamu kan paling kencang. Mami Kok jatuh. terlambat sih? Iya Bu, saya mau selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya lincah, tetap jalan kencang Bu.
Ya sudah sekarang, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sekarang kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Tolong. Wah, Selamat pagi, Bu. nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Iya, ini dia. Harus di sekolah jam 7. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya? Gak terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu. Iya. Baik, Bu. Iya. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia perbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren mau kita alami di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah menyaksikan video ya. Kira-kira dari 5 posisi kontrol tersebut mana yang paling ideal bisa kita gunakan Bapak Ibu? Posisi apa? Posisi apa Bu? Kalau saya lebih memilih jadi manajer aja biar anak bisa dibimbing. Ya, yang paling ideal kita gunakan adalah posisi manajer. Anak-anak lebih bisa kita bimbing, ya lebih bisa kontrol. Artinya kenapa Bapak Ibu? Di sini dalam posisi manajer ini anak-anak yang mencari solusi atas kesalahannya, bukan kita. Baik, kita lanjut. Nah, seperti tadi, kalau penghukum itu menunjuk yang berkaca pinggang, dampaknya itu anak menjadi dendam dengan kita, tidak menghargai guru dan dengan ataupun guru pelajaran tertentu. Selanjutnya mengurangi rasa bersalah, suaranya lembut, tapi dalam menyatakan kesalahan lebih menyerahkan siswa dalam menyatakan kesalahan, sehingga membuat katanya nanti kalau kamu datang terlambat bagaimana nanya ibu yang disalahkan, ya kan? Nampaknya kepada siswa itu merasa bersalah, rendah diri. Nah, selanjutnya ada teman. Teman ini sikap gurunya ramah, bersenda gurau untuk menghangatkan suasana, tapi dampak kepada murid itu bergantung pada satu orang. Nah, dia tidak akan mau menghargai guru lain. Karena kenapa? Dia sudah nyaman dengan satu guru. Selanjutnya pemantau. Nada bicaranya, ekspresi data. Identitasnya berhasil. Pemantau saat siswa tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya apa? Menghitung ataupun menghukum yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan yang ada. Selanjutnya ada posisi manajer, yaitu suaranya netral, identitas positif, berhasil mengajukan pertanyaan, bermakna membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya murid ini lebih mandiri, dia bisa memecahkan masalahnya sendiri. Jadi Bapak Ibu mau pilih posisi apa sekarang? Iya, posisi manajer ini adalah posisi yang paling ideal bagi kita dalam menyelesaikan masalah siswa. Nah, Bapak Ibu, ini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini kebutuhan kita. Nah, kalau bertahan hidup kita butuh apa Bapak Ibu? Iya. Selanjutnya kalau kasih sayang dan rasa diterima. Iya. Selanjutnya kalau penguasaan, menurut Bapak Ibu? Iya. Kalau kebebasan, bebas ya, kesenangan. Iya. Kita lihat ya tadi yang 5 tadi. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibuku, seru. Ini termasuk kebutuhan apa Bapak Ibu? Iya, kebutuhan kesenangan. Selanjutnya, ibu kejar aku karena ibu dulu sayang aku. Ini kebutuhan apa? Iya, ya anak-anak untuk kasih sayang dengan kita. Selanjutnya, aku hebat kan bisa bikin ibu kejar aku. Kebutuhan apa? Iya. Selanjutnya, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ayo. Kebebasan. Iya. Artinya penguasaan untuk kebebasan. Iya. Ini Bapak Ibu dunia berkualitas ya. Dalam hidup kita ada yang paling bermakna, yang paling berkualitas. Siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Ayo, saya mau Ibu ya jawab.
Kalau menurut saya yang penting di dalam kehidupan saya adalah keluarga. Iya. Tepuk tangan dulu buat teman kita. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan apa yang penting dalam hidup Anda? Oh iya ya, silahkan dulu. Kejujuran, keadilan, rasa percaya diri, tanggung jawab, dan Salah satunya Bu, boleh dijelaskan mungkin kenapa Ibu memilih kejujuran? karena nilai kebajikan yang terpenting dalam hidup ini adalah kejujuran. Setiap pekerjaan, kejujuran merupakan modal utama keberhasilan. Iya, bagus ya. Tepuk tangan ya. Artinya kalau kita jujur, Bapak Ibu ya akan dipercaya ya. Iya, bagus. Iya, kalau Anda menjadi orang yang ideal, ya, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Oh, ini Ibu mau jawab. Sifat yaitu percaya diri dan saling menghargai sesama dengan yang lain. Itu ya. Tepuk tangan dulu buat Ibu kita. Ya. Selanjutnya, apa pencapaian Anda yang sangat Anda banggakan? Saya mau Ibu yang jawab. Apa pencapaian Anda yang Ideal bagi sangat Anda banggakan? Kalau saya pencapaian saya menjadi seorang ibu rumah tangga. Iya. Artinya ibu rumah tangga menjadi istri yang soleh, ya, menjadi mama yang terbaik bagi anak-anaknya. Iya. Selanjutnya, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Ayo, siapa mau jawab? Oh ya, Ibu silakan. Sebagai ibu rumah tangga. Oh, juga menjawab pekerjaan ideal yaitu sebagai ibu rumah tangga. Tepuk tangan dulu. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Ayo Bapak Ibu, ketika kita merasa sesuatu, oh ini ternyata titik puncak dalam hidup saya. Nah, ketika kapan Bapak Ibu? Ya, silahkan dijawab. Ada yang mau dijawab? Ya, mungkin ketika Bapak Ibu disuruh ikut sesuatu, mungkin ketika Bapak Ibu lulus P3K, mungkin ketika Bapak Ibu jadi PNS, ya, itu mungkin bisa jadi titik puncak. Iya, tetapi walaupun kebutuhan, tapi di saat masa ini kita sudah mencapai puncaknya. Nah, nanti di masa akan datang kita akan lihat lagi, mungkin ada titik puncak lagi yang akan kita capai. Ya. Selanjutnya, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Ketika apa Bapak Ibu mungkin paling bermakna ketika Bapak Ibu melakukan apa? Ada? Mungkin ketika Bapak Ibu bisa membantu orang lain, itu bisa juga menjadi sebuah makna dalam hidup kita, ya kan? Ya, kita lanjut ya dari dunia kualitas kita ke segitiga institusi. Inilah Bapak Ibu ya, yang asing bagi kita, ya. Segitiga institusi ini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kadang kita dalam menstabilkan identitas anak ketika melakukan kesalahan, setiap orang itu pasti punya kesalahan. Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, kita stabilkan dulu identitasnya. Artinya bukan kita menyetujui ya dia berbuat salah, tetapi dalam menyelesaikan masalah kita stabilkan dulu identitas anak. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Ya, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan ini. Nah, ataupun boleh ibu tahu kenapa kamu melakukan hal tersebut. Ya, selanjutnya kita tanya alasan dia kenapa kamu bisa datang terlambat. Boleh ibu tahu? Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya yang ketiga, menanyakan
Nah, menanyakan keinginan ketika anak itu datang terlambat, kita akan tanya keinginan kelas apa yang telah dia langgar. Nanti anak tersebut akan menyebutkan, oh ini, apakah kamu mau memperbaikinya? Ya, seperti tadi, oh mau saya. Bagaimana cara kita memperbaikinya? Artinya bukan kita guru yang menyelesaikan apa? Masalah siswa. Kita ingin siswa memperbaiki kesalahan dia. Ya. Selanjutnya ini segitiga institusi. Nah, ada contoh videonya Bapak Ibu. Salam dan bahagia untuk Guru dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan dosen. Guru dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan dosen berlandaskan pada teori kontrol berkelanjutan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan antara guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat dari posisi manajer, aspek yang ditekankan pada murid adalah memotivasi kompetensi, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter hidup. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, Pak. Sudah mana itu sekarang? Kenapa hari itu? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain uang bina Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga marah apabila ada yang menyuruh Bapak begitu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan itu karena suatu alasan atau bukan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituntut guna. Ya tadi mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting Bapak. Untung kamu tidak memiliki apa lagi. Hanya menggunakan. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Dan gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih tetap bertahan dan bersabar. Kamu
memilih tidak berjuang lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Sedangkan kamu yang mencapai KPK di kelas, sedangkan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak membuka sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang kita mau tanyakan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa beraktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mulai dengan berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga, sabar dan mandiri. Baiklah kalau begitu. Yuk, kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah itu. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, saya ingin kembali dulu ya ke pertanyaan kita yang awal tadi. Nah, ya, tadi ada yang menjawab dengan hukuman dapat mendapat mendisiplinkan siswa, ya. Tadi Bapak Ibu sudah melihat. Selanjutnya pemberian hadiah itu bisa meningkatkan prestasi siswa, ya. Ibu sudah tahu tadi semua jawabannya. Selanjutnya guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Selanjutnya guru berperan sebagai teman bagi siswa. Tadi sudah kita bahas semua Bapak Ibu. Jadi saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya paparkan hari ini menjadi sebuah ilmu bagi Bapak Ibu dan dapat kita aplikasikan dan kita terapkan di sekolah kita dalam menyelesaikan masalah siswa. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara tanya jawab. Kira-kira apa yang masih mengganjal di pikiran kita hari ini bisa langsung kita tanyakan sama ibu kita Ibu Maria. Ayo ibu persilakan. Yang mau bertanya silakan. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu ini yang telah memaparkan isi tadi. Saya sebagai guru agama di sini ingin bertanya, apakah saya perlu membuat keyakinan kelas? Yang kedua, dan kalau diperlukan, kapan saya harus membuat keyakinan kelas tersebut? Terima kasih. Baiklah, Bu Yuyun sebagai seorang guru mapel di sini, artinya apakah beliau ini harus membuat keyakinan kelas? Sebenarnya keyakinan kelas itu sudah ada ya di dalam kelas, itu bersifat umum. Kalau guru mapel mau membuat keyakinan kelas itu boleh, itu bersifat lebih khusus, sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Boleh membuat di perpustakaan membuat keyakinan, boleh juga nanti ajak murid kita untuk membuat keyakinan kelas, keyakinan di perpustakaan. Selanjutnya kalau membuat keyakinan kelas itu biasanya di awal pembelajaran, yaitu pas memasuki pembelajaran kita akan membuat keyakinan kelas.
Itu Bapak, itu sudah tahu saya Bapak Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau memang tidak ada, berarti sebelum kita tutup, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu ini atas ilmu yang telah diberikan untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan paparan dari presentasi Ibu ini bisa membuat motivasi kepada kita semua agar bisa melanjutkan perjuangan Ibu ini menjadi guru penggerak juga di sekolah ini. Jadi hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita ucapkan hamdalah dengan membacakan alhamdulillah. Terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar anak ibu hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah semangat untuk belajar? Sudah. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa dulu. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya ya Allah, tambahkanlah kepadaku dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas ini kita buat bersama-sama dan kita sepakati bersama. Nah, dalam keyakinan kelas ini, tunggu, ibu mau tanya dulu. Anak-anak ibu pernah mendengar keyakinan kelas? Nah, ya, keyakinan kelas itu tidak asing bagi kita. Nah, hari ini kita akan membuat kembali keyakinan kelas kita sesuai dengan kesepakatan kalian bersama. Nah, keyakinan kelas ini kita buat tujuannya untuk membuat kita lebih disiplin, lebih bertanggung jawab atas apa tugas kita yang telah diberikan oleh guru kita. Nah, yang pertama, langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Nah, yang pertama kalian buat dulu kata-katanya apa yang cocok menurut kalian. Misalkan kalau keyakinan kelas itu lebih baik jangan menggunakan kata tidak, ya, tidak membuang sampah sembarangan, tetapi lebih menggunakan kata yang positif, yaitu membuang sampah sembarangan, membuang sampah tempatnya. Setelah itu apa lagi contohnya? Apalagi menjaga, iya, langsung menjaga kebersihan. Artinya yang kita gunakan di sini adalah kalimat positif. Sudah siap ya? Bisa? Bisa. Oke, ibu akan membagikan kertas ini. Nanti kertas ini akan kalian tulis, ya. Kalian tulis keyakinan apa yang ingin kalian patuhi. Bisa? Oke. Ini ya, ini lagi tulis di sini. Nah, tulis masing-masing. Oh, saya maunya keyakinannya ini saling menghargai. Boleh. Ini ya, ditulis.
bersama. Siap ya? Siap. Oke, mulai dari sini dulu. Ayo tempel. Ya, ya. Adalah hasil kesepakatan yang kalian tulis ya, ada membuang sampah pada tempatnya, tepuk tangan dulu. Ada menjaga kebersihan, ada menghormati guru, selanjutnya menjaga ketertiban kelas, hadir tepat waktu, menjaga kebersihan, ya banyak sekali. Jujur, sopan santun kepada guru, menjaga kebersihan kelas. Nah, ini dari kesepakatan ini kita akan memilih, ya. Karena kenapa? Ada yang sama. Nah, hadir tepat waktu, ada yang sama, menjaga kebersihan kelas banyak. Jadi akan kita pilih ya. Ya. keyakinan kelas kita. Nah, supaya anak ibu kenapa? Untuk lebih bertanggung jawab. Ini hasil dari keyakinan kita hari ini, supaya kalian bisa melaksanakan keyakinan kalian, supaya lebih tanggung jawab. Ibu mau kalian menandatangani keyakinan kelas ini. Ya, sebagai bukti bahwa kalian sudah membuat keyakinan kelas. Siap? Siap, oke.
yang sudah menuliskan tentang keyakinan kelas kita dan sudah kita tanda tangani. Nah, keyakinan kelas ini harus kita laksanakan. Ya, bagus. Nah, terima kasih untuk waktunya hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahma Aziza, kelas 4. Setelah saya mengikuti keyakinan kelas, saya dan teman-teman merasa senang dan bersemangat. Keyakinan kelas itu sangat penting karena bisa membuat kita disiplin dan lebih bertanggung jawab di kelas dan sekolah. Terima kasih Bu Nuraini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lihat di buku tiket, Kanda sudah 3 kali datang terlambat. Ya, Bu. Datang terlambat ke sekolah itu kesalahan apa bukan? Kesalahan, Bu. Baiklah Kanda, setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Tergantung kepada kita bagaimana cara kita memperbaiki dan belajar dari kesalahan. Ya, Bu. Kira-kira apa alasan Kanda sampai datang di sekolah terlambat? Mohon maaf, Bu. Semalam saya kasihkan datang sebelum. Baiklah Kanda, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan Kanda langgar? Disiplin, Bu. Penting nggak disiplin itu buat Kanda? Sangat penting, Bu. Kenapa? Dengan disiplin saya dapat menghargai waktu dengan sebaik-baiknya. Baiklah Kanda, disiplin itu sangat banyak sekali manfaatnya buat kita. Salah satu tujuan disiplin itu membuat kita lebih bertanggung jawab lagi atas apa yang kita kerjakan. Ya, Bu. Saya mohon maaf karena sering terlambat ke sekolah dan kedepannya saya akan membiasakan datang lebih awal ke sekolah. Baiklah Kanda, Ibu harap Kanda dapat memperbaiki kesalahan Kanda untuk kedepannya dengan cara datang ke sekolah lebih awal. Ya, Bu. Terima kasih. Baiklah Kanda, silahkan kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syika Kanza dari kelas 5. Hari ini saya senang sekali diajak berdiskusi untuk menemukan sebuah solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Untuk kedepannya, saya akan memperbaiki kesalahan saya dan tidak akan berdagang lagi, supaya hadir ke sekolah lebih awal. Terima kasih, Bu. Kalau ke sini karena tidak akan bangun lagi. Ya, Bu, saya salah dan tidak membuang sampah sembarangan di halaman sekolah. Ya, Ibu tahu, Syarif, setiap kita manusia itu pernah berbuat salah. Ibu juga pernah berbuat salah. Tergantung kepada kita bagaimana cara kita memperbaikinya dan belajar untuk tidak mengulangi kesalahan kita. Kalau boleh Ibu tahu, kenapa tadi Syarif buang sampah di halaman sekolah? Bu, tadi saya sedang di bagian. Ya, Syarif, ya, kita harus menjaga peraturan sekolah kita. Salah satunya membuang sampah ke dalam tong sampah. Kira-kira selanjutnya bagaimana cara Syarif memperbaiki kesalahan Syarif tadi? Untuk selanjutnya saya akan membuang sampah pada tempatnya. Baiklah Syarif, ya, kita harus membuang sampah ke dalam tong sampah supaya sekolah kita terlihat rapi, indah, sewaktu kita belajar dan bermain di halaman sekolah, kita menjadi nyaman dengan lingkungan sekolah kita. Kalau boleh Kak Ibu tahu, kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan Syarif langgar hari ini? Menjaga ketertiban dan yang menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Iya, bagus Syarif. Ya, Ibu harap
Baik, saya kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ifat Fakia Syarif dari kelas 5. Terima kasih kepada Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ketika saya melakukan kesalahan, Ibu guru tidak menghukum saya, tetapi menyuruh saya untuk memperbaiki kesalahan saya sendiri. Mencari solusi dari permasalahan ini membuat saya lebih bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.